Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Republik Indonesia Natalius Pigai meninjau kantor Kementerian HAM wilayah Sulsel di Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar pada Senin 12 Mei 2025 siang. Pantauan tribun di lokasi, Natalius Pigai hadir menumpangi mobil Alphard berwarna hitam berplat DD1444 VIP. Natalius Pigai hadir tanpa pengawalan patroli dan pengawal umum. Selain itu, tidak ada juga mobil iring-iringan yang menyertai seperti kunjungan pejabat pada umumnya. Kendaraan Natalius disambut Kepala Kanwil Kemenham Sulsel, Daniel Rumsowek, beserta pejabat Kemenham lainnya. Natalius pun langsung menuju ke kantor Kanwil Kemenham Sulsel yang berlokasi di lantai 2 gedung Kemenkumham Sulsel. Natalius mengaku kunjungan hanya untuk meninjau kantor wilayah Kemenham Sulawesi Selatan. Selain ruang kerja pegawai, Natalius juga mengecek ruang kerja Kakanwil Kemenham Sulsel Daniel Rumsowek. Mantan anggota Komnas HAM ini memuji fasilitas kantor jajarannya tersebut. Terkait rencana pembentukan ATASE di seluruh dunia gimana itu? Itu baru usulan, namanya juga saya usulkan. Kalau ternyata setelah pertimbangan dari Kementerian Luar Negeri dan Menpan-RB, ya itu urusan mereka. Namanya juga usulan. Tapi sudah dikomunikasikan. Kalau usulan boleh dong. Sudah saya sudah sampaikan usulannya pembentukan ATASE HAM. Kenapa ATASE HAM itu penting? Gini. Ya. Kita kombinasikan nilai-nilai HAM dengan Pancasila. Ya. Pancasila ini, Pak, nilai-nilai universal. 5 nilai universal Pancasila. Ketuhanan universal. Kemanusiaan universal. Persatuan universal. Kerakyatan demokrasi universal. Keadilan sosial universal. Ini kekayaan bangsa yang tidak pernah kita kampanyekan ke seluruh dunia, dan orang tidak tahu bahwa kekayaan bangsa ini lahir dari bumi Indonesia. Karena itu ini akan bisa, kalau kami sudah bentuk ATASE HAM, kami bisa kombinasikan bahwa satu, nilai-nilai universal HAM itu kita kombinasikan dengan nilai-nilai universal hak asasi manusia dan Pancasila. Negara-negara yang belum punya dari sisi hak asasi manusianya masih belum bagus, prominent, nanti kita bisa mengajari mereka, mengkampanyekan kepada mereka, memberi kesadaran kepada mereka. Tapi kalau negara-negara yang prominent atau unggul, kita juga menyampaikan bahwa Indonesia juga bisa. Jadi istilah hak asasi manusia itu adalah hak asasi manusia universal, yaitu deklarasi-deklarasi internasional, kovenan dan konvensi, instrumen internasional, dan hak asasi manusia partikular. Hak asasi manusia partikular itu HAM yang lahir dari nilai-nilai dasar yang lahir dari suatu negara. Misalnya HAM yang terkait dengan Islam. Ada konvensi Kairo, deklarasi Kairo 90. Nilai-nilai HAM berbasis Islam. Itu namanya partikularisme Islam. Nah, ketika masuk di nilai HAM internasional, maka nyambung masuk. Seperti restoratif justice. Kan diat, istilah di Islam kan diat kan. Kalau dalam bahasa HAM internasional kan restoratif justice. Kan sama dengan diat. Kan gitu. Kalau misalnya di Pancasila juga sama. Ini kan ciri khas Indonesia dan partikularisme partikular kan, HAM partikularisme Indonesia milik. Jangan bebas bicara Ewaku. Hari ini bagus ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.